Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ginatul Mutmainah akan menjelaskan materi mengenai jaringan epitel. Sebelum masuk ke dalam jaringan epitel, kita harus tahu dulu apa itu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi, asal, dan struktur. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jaringan epitel pada hewan, mengenai pengertian, fungsi, pengelompokan, dan jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu pengertiannya, yang mana jaringan epitel adalah yang melapisi permukaan luar organ dan pembuluh darah ke seluruh tubuh. Jaringan epitel juga melapisi bagian dalam rongga di banyak organ internal, yang mana pada dasarnya jaringan epitel ini ialah sel besar yang menutupi semua permukaan tubuh. Lapisan epitel pada jaringan hewan ini tidak mengandung pembuluh darah. Maka dari itu dia harus menerima makanan melalui difusi zat, yang mana epitel juga membentuk banyak jaringan kelenjar tubuh. Dan juga semua epitel memiliki beberapa fitur, struktur, dan fungsional yang penting. Jaringan epitel yang melapisi permukaan bagian luar dinamakan dengan epitelium. Sedangkan yang membatasi antara rongga tubuh dinamakan dengan mesotelium. Contohnya pada perikardium, pleura, dan peritoneum. Yang kedua yaitu fungsi jaringan epitel pada hewan. Ada 6. Yang pertama yaitu sebagai pelindung, yang kedua sebagai alat sekresi, yang ketiga sebagai penerima impuls, yang keempat sebagai penyaring, yang kelima sebagai absorpsi, dan yang terakhir sebagai respirasi. Dan yang ketiga yaitu pengelompokan jaringan epitel pada hewan. Ada 2. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah lapisan selnya, dan yang kedua berdasarkan bentuk selnya. Yang mana pada jumlah lapisan, epitel terbagi 2. Yang pertama ada epitel selapis dan juga ada epitel berlapis. Sedangkan dari bentuk sel, epitel dibedakan menjadi 3, yaitu epitel kubus, epitel pipih, dan juga epitel silindris. Materi keempat yaitu jenis-jenis jaringan epitel pada hewan. Yang pertama yaitu jenis epitel pipih selapis, yang mana dia terdapat di pembuluh darah, pembuluh limfa, dan alveoli, dan bentuknya pipi dan hanya satu lapis. Dan fungsinya sebagai filtrasi dan juga difusi. Yang kedua ada epitel pipih berlapis, yang mana tersusun dengan pipih dengan beberapa lapis sel-sel, dan juga ditemukan di rongga mulut, rongga hidung, dan kerongkongan. Dan fungsi pada jenis epitel ini ada sebagai pelindung ataupun proteksi. Yang ketiga ada epitel kubus selapis, yang mana tersusun dengan berbentuk kubus dan hanya dengan satu lapis, dan ditemukan pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal. Dan juga fungsi pada jenis epitel ini sebagai sekresi dan juga absorpsi. Dan yang keempat ada epitel kubus berlapis, yang mana tersusun dengan berbentuk kubus dan memiliki beberapa lapisan sel, yang ditemukan pada mulut, kerongkongan, dan kelenjar keringat. Dan adapun fungsi dari jenis epitel ini adalah sebagai pelindung. Yang kelima ada jenis epitel silindris selapis. Sesuai dengan namanya, berarti dia tersusun dari silindris ataupun berbatang dan hanya dengan satu lapisan. Dan jenis epitel ini ditemukan pada sel gallbladder, usus dinding, lambung, kantong empedu, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan. Juga fungsinya adalah sebagai penghasil mucus, sekresi, dan juga absorpsi. Materi selanjutnya ada jenis epitel silindris berlapis, yang mana berbentuk silindris dengan lebih dari satu lapisan, dan juga ditemukan pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan laring. Dan adapun fungsinya adalah sebagai pelindung dan juga sekresi. Jenis terakhir yaitu ada epitel silindris semu bersilia, yang mana ditemukan dalam bentuk lapisan sel tunggal dan juga memiliki silia, dan ditemukan di tempat saluran reproduksi baik laki-laki ataupun perempuan, rongga hidung, dan saluran pernafasan.
dan juga fungsinya sebagai proteksi, sekresi, dan pergerakan. Baiklah, mungkin sekian presentasi ataupun pemaparan materi dari saya, Ginatul Mutmainah, dari kelas A 23 Tadris Biologi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun jenis yang ketujuh yaitu Epitel cylindris semu bersilia, yang mana berbentuk lapisan sel tunggal dan memiliki silia. Dan biasanya jenis epitel ini terdapat pada saluran reproduksi laki-laki dan wanita, terdapat pada rongga hidung dan saluran pernafasan, dan juga fungsinya sebagai proteksi, sekresi, dan juga pergerakan. Dan pada jaringan ini terdapat silia yang mana sebagai pelindung. Contohnya debu ataupun kotoran tidak akan masuk ke dalamnya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis kelenjar, yang mana ada dua. Yang pertama yaitu eksokrin dan yang kedua yaitu endokrin. Eksokrin yaitu mempunyai saluran khusus untuk mengalirkan sekret kelenjar keringat ataupun kelenjar air liur. Yang kedua, endokrin tidak mempunyai saluran khusus mengalir bersama darah, yaitu kelenjar tiroid dan kelenjar anak ginjal.